Halo pecinta anime dan netizen yang budiman. Kali ini kita akan membahas chapter 212 Tokyo Revenger. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan tunggu lama-lama, aku Mimin langsung digaskeun. Manga Tokyo Revenger chapter 211 kemarin telah menunjukkan kepada kita niat Draken yang ingin berhenti dari dunia berandalan. Niat tersebut tentu memicu kemarahan Terano dari Rokuhara Tendai. Akibatnya Draken habis babak belur dihajar oleh Terano. Di dalam chapter tersebut kita bisa melihat bagaimana kekuatan besar yang dimiliki oleh Terano. Tidak heran karena Terano merupakan salah satu dari era tiga dewa yang memimpin geng berandalan di Tokyo. Tiga orang terkuat itulah yang membuat keadaan Tokyo menjadi seimbang. Konflik akan terjadi jika salah satu dari tiga orang tersebut menyulut api. Ketika Terano hendak menghajar Takemichi, tiba-tiba muncul geng Brahman. Brahman merupakan salah satu dari tiga geng terkuat di Tokyo. Kini, dua dari tiga geng terkuat saling berhadapan, yaitu Rokuhara, Tandai, dan Brahman. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Di sini saya akan membahas kelanjutan dari chapter 211. Untuk chapter 212 sendiri sudah rilis dengan judul Battle of the Titan. Panel dibuka dengan pertemuan Terano berhadapan dengan wakil ketua Brahman Akashi Takeomi. Draken yang habis babak belur oleh Terano bangkit. Takemichi sendiri masih kaget dengan kejadian itu. Bagaimana bisa keadaan menjadi seperti ini? Apakah Rokuhara dan Brahman tiba-tiba akan berkelahi? Pikiran tersebut terus-terus menyelimuti Takemichi. Kondisi pada saat itu tengah hujan. Akashi kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Shin pernah berkata padaku begini, pasti kau adalah pembawa hujan. Kemudian Akashi menjelaskan lebih jauh bahwa kedatangannya tidak ada urusan dengan Rokuhara Tandai. Akan tetapi Akashi mempunyai urusan dengan Takemichi. Baik Takemichi, Draken tentunya terkejut mendengar perkataan wakil Brahman tersebut. Akashi kemudian mengatakan bahwa kedatangan dia adalah untuk mengawasi Takemichi. Mendengar hal itu membuat Takemichi bingung. Ada apa dengan dirinya? Takemichi datang kembali ke masa lalu, tidak ada sangkut pautnya dengan Brahman. Kedatangannya hanya untuk menyelamatkan Mickey. Kemudian datang salah satu anggota Rokuhara Tandai yang bernama Kakucho. Kakucho mengatakan bahwa Rokuhara tidak bisa membiarkan Akashi melakukan hal tersebut. Rokuhara tidak akan menyerahkan Takemichi. Kemudian Akashi berkata kepada Kakucho, mengapa Kakucho berada di bawah pimpinan? Apakah hal itu karena mendapatkan perubahan hati setelah rajanya meninggal? Kemudian datang lagi salah satu anggota nomor 4 Rokuhara Tandai yang bernama Mochijuku Kanji. Kanji mengatakan kepada Akashi dan Kakucho cukup pasifis. Pasifis sendiri adalah salah satu paham yang menentang kekerasan sebagai sarana menyelesaikan pertikaian. Tentu itu berbanding terbalik dengan mereka anggota geng yang terbiasa baku hantam dalam menyelesaikan pertikaian. Kemudian datang lagi seorang berambut gondrong dengan tato di sisi giginya. Orang tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah generasi 9 sekaligus menjabat sebagai Kapten Black Dragon. Orang tersebut bernama Mandarame Shion, sedangkan Akashi sendiri merupakan generasi pertama dari Black Dragon. Mandarame merupakan orang nomor 5 di Rokuhara Tandai. Kemudian datang Hataniran sebagai orang nomor 2 Rokuhara dan Haitani Rindo sebagai orang nomor 3 Rokuhara. Melihat situasi yang runyam, Takemichi merasa heran dengan sikap Akashi yang cukup tenang. Akashi hanya bisa tertawa melihat orang-orang terkuat Rokuhara Tandai perlahan mulai muncul di depan matanya. Akashi mengatakan bahwa orang-orang yang haus darah sudah berkumpul di sini. Masa muda memang menyenangkan, benarkan Senju? Jelas yang dimaksud menyenangkan tersebut apalagi kalau bukan tawuran. Tiba-tiba datang seseorang dengan melempar sebuah payung berwarna hitam ke arah Terano. Orang tersebut memakai baju yang sama dengan Akashi. Bedanya orang tersebut mempunyai tubuh lebih kecil. Kemudian datang orang tersebut sambil salto melewati Terano. Ternyata dia adalah Kawaragi Senju, ketua geng Brahman.
Kemudian Kawaragi Senju membawa kembali payung tersebut. Kawaragi merupakan salah satu dari 3 orang yang disebut era dewa, bersama dengan Sano Manjiro atau Nikkei dan Terano Sword atau Rokuhara Tandai. Kehadiran pemimpin Brahman tersebut menjadi penutup pada chapter kali ini. Chapter ke-213 nanti tentu akan lebih seru, mengingat dalam chapter ini bumbu-bumbu akan terjadi konflik antara 2 geng ini akan segera terjadi. Selain itu, 2 manusia dewa berada dalam satu area. Bukan tidak mungkin konflik akan segera pecah, jadi patut dinantikan kelanjutan chapter berikutnya. Sekali lagi, Tokyo akan aman jika 3 dewa tersebut diam. Sebaliknya, jika salah satu dari 3 dewa itu menyulut api, maka Tokyo akan menjadi mencekam. Mungkin pertemuan pada chapter 212 Tokyo Revenger dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nantikan video dari Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.